kita di Idul Khadat kita akhiri. Mari kita awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah wa nahu ala ma lahu minal asma'il husna was sifat wa syukru ala ma asda'uhu minal an'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan arju biha rafi'at darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahihil ayati wal mu'jizat. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dzawil himami wal aliyat wa sallim tasliman katsira. Bapak Ibu, para jamaah kajian kitab tafsir Al-Hikam, syukur alhamdulillah patut kita sampaikan, patut kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi umur yang panjang, masih diberi kesehatan, kita masih diberi hati yang tergerak untuk ikut mengaji secara rutin pagi hari ini. Salawat salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, kali ini kajian yang ke-28 insya Allah. Mari kita ikuti bersama. Setelah pada Rabu yang lalu kita sudah membahas demikian panjang, kali ini lanjutan dari kajian yang sebelumnya. Monggo Ustadz Hadim sekaligus mengawali doa untuk kajian pagi hari ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمئراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على الله والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم سيد القوانين والشيخ الثقلين أبو القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب والأجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المستقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل اللهم إني أسألك بنور وجهه العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به أوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد بالقدر العظيم وعلى آلنا بالعظيم بقدر عظمة ذات العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبين رسول الله كما جمع بين الروح ظاهر بدنا يقظة ومناما واجعل يا رب رحمة وجهه واجعل الرداد من الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يغفر بأمالي ويغفي بها حالي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق
وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب عني، وارزقني بها علما لدني والمشرب الهني يا وهاب يا غني، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, khususnya di pagi yang cerah ini, di pagi yang membahagiakan ini, bertepatan dengan hari Jumat, bertepatan hari yang istimewa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima sholat kita, puasa kita, sujud kita, rujuk kita, rukuk kita, baca Quran kita, zikir dan semua aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Dan mudah-mudahan barokah dari ibadah kita, kebaikan kita melimpah kepada diri kita, keluarga kita, juga untuk anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah mudahkan mereka, Allah sehatkan mereka, dan insya Allah ilmu mereka manfaat untuk dirinya, keluarganya, dan juga untuk bangsanya, yaitu bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah biniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا لجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعاملين جميع عامة المجاهدين جعل الخوفات القرى المفسرين والفقهاء المحدثين وخصوصا لسلطان العشب القادر الجيل محمد الغزالي محمد الحداد حسن الشهيد أبو أحمد بن عطاء الأسكندري ويزيد المستمع جميع شيخنا معلمين ربنا وجميع الأولياء الأحياء في كل مكان، الأولياء في الحرمين الشريفين، وخصوصا جميع شيخنا معلم ربنا السيد محمد علي المالكي، الشيخ عبد الفتاح راس محمد الملك البدوسي على الصابوني، الشيخ محمد بشير، عبد محمد حجر، خبيب صالح علي درهم أبي باكر، مولى الدولة السيد محمد عقل، عبد العزيز مني، كي أبو فضل كمنافي بسم الله الرحمن الرحيم علي، كي محمد ناجي من يتبع في مني ومن عجز عني محمد ناجي من سلسلة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والفاتحة إلى جميع مشايخنا معلمنا ومربرخنا وجميع إخواننا وجميع أولادنا طلباتنا وطلباتنا يا رحمن يا رحيم. يسر أمورهم واقض حاجاتهم واشف مرضاهم وارزقهم زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة في كل سنة وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Walhamdulillah. Wasyukrulillah.
wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah. Allahumma 'allimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Kita memasuki pertemuan yang ke-28, dan kalau kita sudah masuki 28 berarti 2 hari lagi hari raya. Tapi ini ngajinya ya, bukan puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Mastudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadatil zawahir. Saya ulangi lagi. Mastaudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadatil zawahir. Yang artinya begini. Mastudi'a, apa yang tersembunyi ya dalam rahasia gaib. Mastudi'a fi ghaibis sarair, apa yang tersembunyi. Mustauda itu namanya gudang ya, gudang. Jadi ini memang yang dimaksudkan adalah apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Dhahara fi syahadil zawahir, akan tampak pada realita dan nyata. Ini sederhana tapi maknanya mendalam. Apa yang nampak di wajah kita itu cermin dari hati kita. Apa yang kita ucapkan itu yang ada dalam hati kita. Apa yang kita senyumkan itu akan mencerminkan rahasia hati kita. Sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia, sepinter apapun manusia, dia tidak akan bisa menyembunyikan perasaan hatinya. Karena perasaan hati, suara hati yang tergetar dalam hati itu akan nampak di wajah seseorang. Jadi kalau kita bahagia, pasti kalimat-kalimat yang muncul dari lisan kita itu sesuatu yang menarik, asik, menyenangkan. Begitu di dalam menghadapi berbagai ujian itu juga sama. Kesedihan yang muncul misalkan sedikit-sedikit, ya Allah, subhanallah, itu berarti hatinya sedang ada sesuatu. Kalau kemudian dia itu bahagia, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi zikir pun itu sesuai dengan suasana hati. Kalau dulu pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang ingat maksiatnya, itu pasti astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu muncul. Dan itu pasti yang terucap itu bagian dari suara hati manusia. Ya, bagian dari suara hati manusia. Begitu juga raut muka yang nampak, ceria, senyum, itu suaranya seperti itu. Ya, kecuali satu ya yang susah untuk diterka, yaitu adalah presenter. Nah, kalau presenter itu susah nggak susah itu dia akan menampakkan wajah ceria karena dia itu menyembunyikan suasana hatinya dengan bercengkrama, padahal deritanya itu jauh lebih besar di rumahnya. Tapi kalau kita pada umumnya itu nggak akan bisa menyembunyikan kesedihan kita. Maka di sini mastudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadatil zawahir. Nah, begitu juga wajah yang ceria, ya, wajah yang terang benderang, itu tidak lepas dari mata batin yang terang. Jadi orang yang ahli zikir itu wajahnya ada cahayanya. Sebenarnya cahaya yang muncul itu bukan karena apa, tapi karena hatinya dipenuhi dengan zikir-zikir Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia itu punya aura hatinya yang kemudian memancar ke sekitarnya. Bahkan kalau sudah menjadi orang yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wajah yang ceria itu bukan hanya dimiliki dirinya, tapi tetangganya merasa tenang, keluarganya merasa bahagia,
kemudian masyarakat merasa tenang dan bahagia. Bukan karena apa? Karena kekuatan zikirnya yang ada dalam hatinya. Jadi setiap ucapannya itu memiliki makna dan orang bisa merasakan ketenangan, ketentraman tatkala mendengarkan suaranya. Bukan hanya suaranya, mendengar namanya saja itu bahagia. Itu pasti yang seperti Rasulullah SAW. Makanya para sahabat zaman dulu itu kalau sudah bersama Rasulullah, mereka nggak mau pergi karena merasakan kesejukan ucapan Nabi, merasakan damai tatkala melihat wajah Nabi, merasa dirinya itu seolah-olah sudah masuk surga sebelum di surga karena ketika bersama Nabi seolah-olah sudah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang diungkapkan oleh seorang sahabat namanya eh, Abu Hurairah, ya Rasulullah, inni ra'aituka tabat nafsi wa qarrataini. Wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku, ini ra'aituka, tatkala aku melihatmu, ra'aitu tabat nafsi, jiwaku itu tentram, wa qarrataini, dan mata saya itu sejuk tatkala mandang. Bukan hanya itu, ya, bukan hanya itu. Semua para sahabat itu kalau sudah berkumpul dengan Nabi, mereka nggak mau ingin segera pulang ke rumahnya masing-masing karena kekuatan batinnya yang penuh dengan cahaya. Nah, tentu saja cahaya yang dimiliki di Rasulullah SAW itu bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cahaya itu yang melekat pada pribadi Nabi, bahkan Nabi disebut dengan Al-Quran berjalan. Nah, kembali kepada makna ini. Mastudi'a fi ghaibis sarairi dhahara fi syahadil zawahir. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ada caranya bagaimana supaya hati kita itu baik, hati kita bagus sehingga orang yang melihat kita itu merasa nyaman, merasa tenang, merasa damai. Ya, nanti kalau kita itu merasakan kesedihan, kesusahan, jangan sering keluar rumah karena begitu orang melihat wajah kita, orang lain itu ikut sedih ya. Jadi apa namanya, kadang memberikan dampak kepada orang lain. Nah, kalau orang-orang yang soleh itu tatkala menghadapi masalah disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita orang pada umumnya kalau menghadapi berbagai masalah kadang itu ke kafe, ke tempat-tempat yang nggak jelas, akhirnya pulang bermasalah lagi. Ya, bermasalah lagi dan bermasalah. Kalau kita enggak, ya Muhammad Talha Hasan itu pernah menyampaikan, kalau mencari orang soleh itu 3 tempat, ya. Carilah ke 3 tempat. Pertama masjid, yang kedua kantornya, yang ketiga rumahnya. Nah, kalau orang yang enggak soleh, kalau enggak ketemu di rumahnya, jangan dicari masjid, ya ketemu. Jangan dicari di kantornya, tempat kerja, enggak ketemu. Pasti dia itu sedang mencari kebahagiaan dengan cara yang tidak baik, ya. Mencari kebahagiaan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang soleh, masalah dihadapi, dia tahu jalannya bagaimana, yaitu jalannya itu mengingat Allah, dan tempat yang paling bagus untuk mengingat Allah adalah yaitu masjid. Oke, kita lanjutkan. Wajahmu cermin hatimu. Ya, wajahmu adalah cermin hatimu. Senang, ya, senang hati dan sedih akan terlihat pada raut wajahmu. Nah, jadi insya Allah ini wajah-wajah ceria, ya, wajah-wajah ahli surga. Jadi ahli surga itu wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajahnya itu apa ya? Berseri-seri karena dia itu punya kebahagiaan tersendiri dan nanti itu adalah wajah-wajah yang kelak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajahnya orang yang mau bertemu dengan kekasihnya. Oh, itu kelihatannya itu apa ya? Contoh-contoh. Orang mau berangkat haji itu nggak pernah ke Mekah, ya, mau berangkat ke Madinah itu rasanya itu malam begitu panjang. Kok nggak pagi-pagi? Karena apa? Itu senang hatinya itu nggak bisa di apa? Wajahnya ceria, senang, bahagia, ucapannya juga demikian. Nah, itu cermin banget bahwa hatinya itu berseri-seri, berseri-seri. Ya sama, orang yang menunggu bulan suci Ramadan misalkan, dia itu bahagia dengan Ramadan. Begitu Ramadan tiba, itu senangnya luar biasa.
Sehingga sering saya sampaikan, kenapa orang Jawa pada umumnya itu tatkala menyambut Ramadan, mereka itu sebelumnya ada istilah namanya punggahan. Karena apa? Menunjukkan rasa bahagianya menyambut bulan suci Ramadan. Kadang berbagi kepada anak yatim, berbagi kepada fuqara masakin, dengan tetangganya dibagi. Itu karena apa? Ingin menunjukkan rasa. Nah, itulah namanya wajah, ya. Wajah yang ceria itu tidak lepas dari hati yang ceria. Dan keceriaan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau di sini senang hati dan sedih akan terlihat pada raut wajahmu. Ketika dalam kondisi senang dan bahagia pasti raut wajah menampakkan orang yang ceria. Ketika sedih dan berduka pasti aura wajahnya terlihat nyata. Nyata sedihnya. Nggak bisa ditutup-tutupi. Misalkan berusaha senyum, tetap senyumnya itu kecut. Nggak bisa. Karena itu sudah cermin ya. Manusia tidak akan mampu menyembunyikan perasaan batinnya karena setiap perasaan yang dirasakan dalam hatinya akan terungkap pada wajahnya. Nih, jadi insya Allah makanya kalau pagi ya, pagi itu Nabi itu mengajarkan, begitu pagi kita harus bahagia. Makanya zikir yang pertama kali diucapkan oleh seorang mukmin itu, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi nggak boleh kita kalau ngaji kemarin di kitab Nasoihul Ibad, pokok kalau kita bahagia harus bahagia. Senyum, menyapa istrinya, menyapa suaminya, menyapa tetangganya, hai gimana kabarnya, itu kita usahakan seperti itu karena apa? Itu akan terbawa sepanjang hari dan orang bisa senyum dan bahagia itu tidak tiba-tiba, tapi ada mukaddimahnya apa? Sholat malam. Begitu tidak sholat malam, bangun tidur langsung wajahnya itu ya apa namanya seperti kotak ya. Senyumnya itu bimoli. Bimoli itu bibir monyong 5 cm ya itu. Disapa orang itu kadang, hai, apa nyapa-nyapa? Wah, nggak bisa. Jadi batin itu harus diisi ya. Kalau kalau HP itu isinya pulsa, ya kalau hati itu isinya itu zikir dan sholat malam. Sehingga nanti wajahnya itu akan muncul ya dan di permukaan itu akan ada auranya. Bahkan orang tertentu itu bisa membaca ini wajahnya itu penuh dengan cahaya dan cahaya-cahaya itu muncul karena sholat malamnya, sholat dan zikirnya. Gitu. Jadi insya Allah kita itu wajah kita adalah hati kita, apa wajahmu adalah cermin hatimu. Ya, jadi wajah kita adalah cermin hati kita. Jadi tampakkan wajah kita di hadapan siapa saja dengan wajah ceria, berarti hati kita sedang ceria dan salah satu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wajah kita itu ceria, mencerminkan kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Hatimu akan merubah penampilanmu. Nah, ini ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, ini hadisnya panjang. Ala inna fil jasati mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh. Ala wahiyya al qalbu. Ala ingatlah wa inna fil jasati dan sungguh di dalam jasad mudghatun ada mudghah daging yang menggumpal. Idza salahat salaha al jasadu kullu. Ketika daging yang menggumpal itu bagus, ya, maka baguslah sekujur tubuh manusia. Orang itu kalau hatinya enak, hatinya bagus, itu ucapannya itu juga menyenangkan. Ucapannya itu menyenangkan. Tangannya itu juga kalau nulis itu nulis yang bagus. Jalannya itu kemana itu juga memilih jalan yang bagus. Itu kalau hatinya rusak, naudzubillah ya, naudzubillah. Kalau hatinya rusak, ucapannya juga rusak, yang didengarkan juga perkara-perkara yang merusak, pandangannya juga memandang yang, pokoknya kita perbaiki hati kita. Kalau bahasa bahasa anak sekarang tuh softwarenya kita perbaiki. Salah satu memperbaiki software itu dengan ngaji kitab Al-Hikam,
ya ngaji kitab seperti ini, itu bisa menjadikan hati kita itu, software kita itu bagus. Kalau softwarenya bagus, insya Allah apa namanya, tubuh kita itu akan menjadi lebih bagus. Kalau hanya hardware-nya yang bagus, ya penampilannya saja yang bagus, orangnya gagah perkasa, tapi ucapannya nyelekit, tapi jahat. Itu kan banyak orang yang penampilannya bagus-bagus, tapi ternyata hatinya jahat, duitnya negara dikumpulkan sampai berapa miliar. Itu kan penampilannya keren-keren, tapi kan hatinya sejahat itu. Nah, makanya software itu paling penting ya. Software itu paling penting. Makanya ketika Nabi diturunkan, ketika Nabi diperintahkan, pertama kali yang diperbaiki adalah akhlak. Loh, memang nggak ada orang pinter zaman dulu. Orang pinter banyak. Bahkan di zaman Fir'aun itu orang cerdas. Banyak. Di zaman Eropa dulu banyak. Ada Celsius, kemudian ada Fir'aun. Ya, Fir'aun itu bikin piramid segitu besarnya. Bahkan sampai pinternya, ya, para para penasehatnya juga orang-orang yang menjadi punggawa di situ, itu tatkala bikin kuburan Fir'aun, Ramses itu dimakamkan. Ramses itu minta begini, tolong nanti ya bikin piramid, di piramid itu ada satu masa. Nah, pada satu masa itu matahari melewati di atas piramid dan itu ada satu titik masuk pada pemakaman Fir'aun. Wah, sampai seperti itu, bisa menghitung. Ternyata betul. Setiap tahun sekali matahari itu akan masuk dan menerangi ya makam atau kuburannya Fir'aun itu dalam beberapa detik, sudah dihitung. Itu apa nggak pinter? Ya pinter. Sampai bisa menghitung seperti itu. Kalau pinternya sekarang itu mungkin bisa bikin piramid sebegitu besar. Ya, kalau di Indonesia itu ada yang bikin Borobudur ya, itu berarti orang-orang dulu kan hebat-hebat. Kenapa? Ya, mereka itu hebat-hebat. Ya, karena memang mereka itu mengunggulkan fisiknya, mengunggulkan otaknya, tapi hatinya itu tidak ada iman. Nah, ketika Rasulullah SAW yang didahulukan adalah akhlak. Ya, yang didahulukan adalah akhlak. Bu'ithu innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Maka di sini ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa ya qalb. Rasulullah pernah berkata, ingatlah di dalam jasad terdapat segumpal darah, jika baik maka akan baik seluruh tubuhnya, dan jika rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya. Dan ingatlah hal itu adalah hati, ala waya al-qalb. Mudah-mudahan hati kita itu menjadi hati yang baik. Ada satu doa, Allahumma ja'alna abdan syakura waj'alna abdan sabura waj'alna fi a'yunin nasi kabira waj'alni waj'alna fi a'yunina saghira. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang banyak bersyukur, hamba yang banyak bersabar. Jadikanlah aku di depan orang banyak itu menjadi orang besar, dan jadikanlah aku di depan mataku sendiri adalah orang yang paling kecil, sehingga orang menghormati kita tapi kita itu tetap merasa rendah diri. Itu namanya tawadhu. Itu doa itu pernah sering saya baca itu. Terus lanjut, bercermin dengan batin ya. Al asirratu tadullu ala sarirah. Nah, sarirah itu artinya hati ya. Al al asirratu ya, tadullu ya, isi hati. Isi hati itu sarirah namanya. Sariroti ya, itu ada sariroti ya. Sarirah itu artinya isi hati. Jadi rahasia hati itu namanya sariroti. Tapi sariroti bahasa Arab ya. Kalau isi hatiku bisa diartikan sariroti ya. Taknya itu tak ada huruf ya-nya. Sariroti ya. Kalau as-sarirah itu menjadi ma'rifat. Al-asirratu, raut muka, tadullu menunjukkan ala sariroti. Jadi ini ungkapan dalam bahasa Arab ya, ungkapan dalam bahasa Arab, dan ini orang Arab pasti mengenal. Raut muka menunjukkan isi hati. Jadi kalau muka kita itu kecut, wah hatinya ada masalah itu. Kalau dikit-dikit
ya, ditanya gimana kabarnya, nanya melulu, nah itu berarti ada masalah hatinya. Misalnya ditanya gimana kabarnya, memang nggak ada pertanyaan lain, nah itu berarti ada masalah dalam hatinya. Tapi begitu bahagia, assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan, gimana kabarnya, silakan silakan, apa yang bisa, oh itu bagus. Itu berarti al-asirratu tadullu ala as-sarirah. Kemudian al-zahiru mir'atul batin. Yang zahir, yang nampak adalah cermin batin. Sehingga dalam hukum fikih itu kita melihat orang itu tidak boleh menghukumi hatinya, tapi hukum itu yang kita lihat adalah zahir. Nah, karena apa? Zahir itu cermin dari batin. Kita nggak bisa, saya bisa membaca hatimu. Saya bisa membaca hatimu. Mungkin hanya menganalisis, tapi yang jelas tidak tahu. Tapi dari raut mukanya itulah kita bisa menganalisis. Ya. Tapi juga sama, yang dianalisis juga bisa menganalisis yang menganalisis. Jadi akhirnya saling menganalisa masing-masing. Nah, kalau sudah hatinya baik itu rasa kok yang dirasakan. Oh, begini. Itu ada seorang santri sedang menghafal Quran, ya sedang menghafal Quran. Kemudian Al-Qur'annya itu beberapa hari itu tidak jalan. Gurunya langsung tanya, kenapa kamu ada masalah apa? Loh kok tahu? Karena Al-Quran itu tersendat. Nah, tersendatnya itu karena ada masalah. Jadi gurunya itu tahu kamu punya masalah ini. Nah, jadi yang ternyata yang membimbing hatinya itu tahu kamu punya masalah ini harus diselesaikan. Nah, akhirnya Al-Qurannya jalan lagi. Apa saja kalau hatinya bermasalah itu tidak akan jalan lancar. Ya, al-asirratu tadullu ala sarirah al-zahiru mir'atul batin. Terus kita lanjutkan. Ketika hati khusyuk, maka tubuh menjadi tenang. Orang yang tergesa-gesa, itu berarti hatinya tidak tenang. Kesusu ya, cara Jawa itu kesusu. Tergesa-gesa, ogros, apalagi sembrono, banyak lagi. La khasya'a qalb, hada la khasya'at jawarih. Seandainya hati orang itu khusyuk, khusyuk itu tenang, fokus, maka tenanglah anggota badannya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu tadi, malam, mukaddimahnya itu sholat malam, sholat witir, zikir, sholawat. Begitu hari menjelang pagi, tenang. Menghadapi persoalan itu tenang. Ya, pokoknya semuanya tenang, karena ada perangkat-perangkatnya itu sudah dicas semalam penuh. Tapi kalau malamnya itu tidak dicas, begitu pagi itu langsung wajahnya itu wajah wajah penuh duka itu. Wajah yang membuat tetangganya itu juga tidak suka. Nah, ini lau khasya'a qalbu hadza la khasya'at jawarihu. Kalau hatinya itu penuh dengan cahaya, setiap langkah itu penuh dengan makna. Setiap langkah itu dilandasi dengan bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Seperti melangkah itu kadang tidak salah karena apa? Dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika salah pun dia itu tidak segera menyalahkan diri sendiri. Dia menyadari bahwa kesalahan itu adalah murni kesalahan dirinya, akhirnya dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Nih, terus kita lanjutkan. Idza dzukirallahu wahdahu mazzat qulubal ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Dan apabila hanya Allah yang disebut dalam hatinya, ya, maka cemas dan gelisah hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan apa nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Orang orang yang beriman, idza dzukirallahu wahdahu tamazzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Jadi orang-orang
ya orang-orang yang tidak beriman tatkala nama Allah itu disebut itu mereka itu kocar-kacir. Tapi begitu umat Islam begitu menyebut nama Allah itu rasa resah dan gelisah itu hilang. Jadi mereka itu sengsara kalau kalau nama Allah itu disebut-sebut. Tapi kalau kita kan tidak. Begitu nama Allah bahkan ketika sengsara, ketika duka itu yang disebut pertama kali ada nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila disebut nama Allah saja, ya, cemas, ya, mereka itu gelisah. Kita sebaliknya, kalau disebut nama Allah itu tenang. Bahkan ada orang mau meninggal, itu kalau disebut nama Allah Subhanahu wa taala mereka tenang. Bukan hanya itu, bukan hanya itu. Anak bayi itu kalau disebut nama Allah itu tenang. Nah, itu contoh dan fakta hasil riset ketika orang hamil, ya, ibu-ibu hamil itu dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu hati janin, janin ya dalam perut itu kan ada anak itu punya hati juga, mereka terasa tenang. Tapi ketika orang tuanya itu sering bertengkar, orang tuanya itu sering marah, orang tuanya itu sering melakukan perbuatan yang jauh dari agama, itu sebenarnya janin itu memberontak. Ya. Bahkan hasil riset itu kalau orang tuanya itu suka mendengarkan musik rock, anak yang dalam kandungan itu mengeluarkan air mata. Nah, sebaliknya kalau di Indonesia itu, makanya di Indonesia itu diajarkan membaca sholawat, baca Al-Quran, karena Pak, yang pertama kali disebut adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu lahir sama diadzani. Begitu mau berangkat haji adzan, begitu wafat juga adzan. Dikiaskan bahwa semua ya hidup apa namanya mau lahir, ketika lahir, ketika berangkat haji dan mati itu semuanya yang diperdengarkan adalah zikir atau nama Allah Subhanahu wa taala. Biar tenang. Kalau orang kafir enggak. Nah, itu bedanya orang Islam dengan orang kafir. Kalau orang kafir begitu nama Allah itu sudah tersiksa. Kalau orang Islam bahagia. Terus lanjut. Nah, cara membuat hati bahagia. Ya, nggak bisa kita bahagia dengan banyak harta, nggak bisa. Nggak bisa kita bahagia dengan banyak teman, nggak bisa. Semuanya itu sifatnya itu temporer, sementara. Nggak bisa kita bahagia dengan rumah mewah, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Semuanya itu sifatnya sementara. Tapi kalau kita eh, menyandarkan kepada Allah, bisa. Misalkan sholat. Sholat itu menenangkan batin. Nah, sudah kita pernah bahas, sholat itu seakan menenangkan, ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu menenangkan batin. Salat itu berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu menjadikan kita itu sangat ceria. Salat itu sedang mengumpulkan ya kalimat-kalimat Allah. Kemudian fokus kepada Allah sehingga dengan salat maka semua masalah menjadi selesai. Kemudian baca Al-Quran, kemudian berzikir. Baca Al-Quran itu dalam kitab yang disebut dengan Syarah Arba'in Nawawi, ya, obatnya hati itu ada 5. Baca Al-Quran salah satunya. Ya, baca Al-Quran angen-angen sak maknane. Kemudian berzikir, zikir wengi ingkang suwi. Ala bidzikrillah tatma'in al-qulub. Ya, ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Baca Al-Quran, ya, afdhalul dzikri itu baca Al-Quran. Kalau tidak bisa baca Al-Quran, ya mendengarkan Al-Quran. Kalau tidak bisa mendengar, punya kontribusi terhadap Al-Quran. Kalau tetap nggak bisa, ya minimal cinta terhadap orang yang sedang belajar Al-Quran. Saya punya guru dulu namanya Profesor Dr. Abdul Wahid di Mekah itu. Beliau orang Mesir. Punya murid namanya Muhammad Ashwar. Muhammad Ashwar itu hafal Quran. Kalau telat itu nggak pernah dimarahi.
Padahal yang lain kalau telat itu pasti dimarahi. Ya ibni, limadza ta'akharta? Wahai anakku, kenapa kamu terlambat? Nah, kamu mengambil kursus apa? Kursus tidur. Sampai begitu Muhammad Asghar datang, wallahi ya ibni, la astidu an aghdaba alaika. Demi Allah, wahai anakku, aku tidak akan bisa marah kepadamu. Li'annal Qur'ana fis sadrika, karena Al-Quran ada di dadamu. Oh ini itu orang ahli Quran itu kalau mengerti Al-Quran, mereka nggak akan berani marah. Karena ketika memarahi orang yang di dalam dadanya ada Al-Quran, dia itu sama dengan memarahi Al-Quran. Jangankan itu, malaikat saja takut kok, apalagi kita. Itu kan yang saya sering ceritakan, ada orang hafal surat Tabarok, dibaca setiap hari, kemudian dimasukkan liang lahat karena sudah mati. Begitu mau disiksa, waktu di dunia kan orang ini kan fasik ya, sering melakukan dosa. Tapi di dalam hatinya itu ada Al-Quran. Begitu mau disiksa, kemudian Al-Quran yang ada dalam dadanya itu keluar langsung. Kalau kamu sampai menyiksa jasad ini berarti kamu menyiksa saya karena aku ada dalam hatinya. Nah, pusing malaikat. Namanya malaikat kan kerjanya kan SOP. Ya, akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya, "Ya Allah, ini jenazah ternyata dijaga oleh surat Tabarak." Akhirnya jenazah ini selamat. Gara-gara apa? Dalam hatinya ada surat Tabarak. Ini insya Allah kita mudah-mudahan ahli Quran ya. Kalau tidak ahli Quran, mudah-mudahan kita punya kontribusi terhadap orang-orang yang sedang belajar Al-Quran. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Berzikir ya. Zikir itu membersihkan hati. Hati itu ibarat kaca. Nah, kaca itu setiap hari itu terkena debu. Kalau tidak pernah berzikir, nanti lama-lama menjadi tebal dan tebal-tebal. Itu kalau untuk membersihkan itu harus apa namanya dibawa ke apa namanya showroom itu kalau mobil itu. Kalau dibersihkan sendiri nggak bisa, sudah menjamur. Oleh karena itu zikir kita setiap hari, zikir apa saja, insya Allah itu membersihkan hati. Sokalatul qulub namanya. Puasa sama, puasa itu juga melebur dosa. Puasa itu menjadikan kita dengan Allah itu semakin dekat, berkumpul dengan orang soleh, wong soleh kumpulono, ya berkumpul dengan orang-orang yang baik, ya minimal telinga kita itu mendengarkan ucapan-ucapan mereka, ya qanaah, ya. Ini sifat qanaah. Qanaah itu apa? Menerima apa adanya pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita sering menghitung kekayaan orang lain, menghitung kenikmatan orang lain, menghitung kebahagiaan orang lain, karena itu kunci ketidakbahagiaan seseorang. Kalau kita ingin bahagia, maka ya, kita harus pandai-pandai menghitung kebahagiaan kita sendiri. Bahasa Al-Quran, wala tamudanna ainaika. Jangan sekali-kali Anda itu memelototkan mata kalian pada kenikmatan orang lain. Oh enak ya itu, oh itu awal dari sebuah masalah. Termasuk korupsi yang terjadi itu karena mereka itu selalu melihat kenikmatan orang lain sehingga akhirnya mereka itu menjadi orang yang serakah. Nah, apa kemudian kita nggak boleh kaya? Oh boleh. Imam Ash-Shadili itu kalau memakai bajunya yang paling bagus. Pakai sandal pakai paling bagus, sarung pakai yang paling bagus karena ingin menunjukkan inilah pemberian Allah yang aku tampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kadang nggak, yang bagus-bagus disimpan, ya, yang jelek-jelek dipakai itu ya. Saya bawa apa-apa itu kalau pakai sarung, nah sarung ini aja yang bagus disimpan, sampai sempat nggak dipakai juga. Ini kan kebalik. Ya kalau punya ya dipakai, kalau nggak punya ya apa adanya dipakai. Nah, qanaah itu apa yang Allah berikan, yaitu kita nikmati. Syukur juga sama. Syukur itu menampakkan kepada yang memberi, yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berzikir kemudian tidak melihat kenikmatan orang lain. Dan ini ya cara membuat hati bahagia. Insya Allah kalau sudah hatinya bahagia, maka raut wajah kita juga bahagia,
raut wajah kita ceria, dan insya Allah anggota tubuh ya kita itu juga bahagia. Maka ciri orang yang sehat rohani dan jasmani dan rohaninya, batinnya sehat, kemudian semua anggota tubuhnya juga sehat karena semua anggota tubuhnya itu bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara ya menampakkan nikmat kepada Allah. Kalau sehat berarti ya digunakan kesehatan itu untuk berjuang di jalan Allah. Nah, kalau dia itu punya materi juga sama. Kalau dia itu pintar membaca Al-Quran, digunakan mengajarkan Al-Quran. Bukan semuanya itu dikonfirmasikan dengan aku untuk piro, saya dapat berapa, bukan. Tapi berapa banyak yang harus saya korbankan untuk agama Tuhan ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Talib. Waduh. Mas Talib di mana ini? Mas Nanda? Baik, Oh, alhamdulillah Ustaz Adim. saya kira Ustaz masih sahur. Ya, baik Ustaz Adim dan para jamaah, mari barangkali ada beberapa pertanyaan tadi sudah disampaikan bahwa cermin hati atau cermin wajah apa yang tampak pada diri kita itu potensial besar untuk menjadi cermin dari hati kita. Nah, ini untuk mengawali pertanyaan Ustaz, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang terkadang ya, terkadang itu kita sendirilah tidak menjadi orang lain, tapi berpura-pura di depan orang baik, tapi sesungguhnya kita menyembunyikan misi dan maksud yang tidak sama dengan di kenyataan yang dilihat oleh banyak orang. Itu bagaimana? Termasuk kita menghadapi orang kayak begitu, kadang kita juga tidak tahu orang ini sebenarnya hatinya baik atau tidak sih, kok di depan kelihatannya manis dan sebagainya. Mungkin ini saat yang sering terjadi di kenyataan ya. Monggo Ustaz, gimana, mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih. Di Al-Quran itu ada surat namanya surat Al-Munafikun ya. Surat Al-Munafikun itu cerita orang munafik ya. Idza ja'akal munafiqun. Nah, surat Munafikun itu apa namanya, dalam Al-Quran itu idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu, katanya orang munafik ketika datang kepada engkau wahai Muhammad, orang-orang munafik, idza ja'al qalu, kata pada nahnu nashhadu, nah kamu bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, kamu adalah utusan Allah. Itu orang munafik. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, bilang ya, Rasulullah itu menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya, ketahuilah innal munafikina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu betul-betul sangat pembohong. Makanya orang munafik sehebat apapun itu tampak wajahnya. Contoh dulu zaman PKI itu seorang wali, Kiai Makhrus ya. Kiai Makhrus itu dulu itu ada tokoh PKI, dia itu ceramah, diundang. Terus bilang begini, kalian itu mengundang penceramah-penceramah yang di kepalanya itu ada gambar palu arit. Padahal itu alim, menceramah tentang agama. Ternyata dia itu kelihatan di wajah itu ada gambar palu aritnya. Nah, itulah orang yang sudah dibuka oleh Allah basirahnya itu, melihat orang itu yang terlihat itu aslinya. Makanya yang menjadikan orang itu basirahnya dibuka oleh Allah itu tadi, zikir, sholat dikerjakan. Sehingga insya Allah orang-orang yang mau berbuat buruk kepada kita itu sudah kita rasakan. Oh, ini niatnya nggak baik. Ini pura-pura ini. Ini kita merasakan itu. Kita merasakan. Dan orang yang beriman pasti punya perasaan seperti itu. Tapi bukan suudon, bukan. Itu perasaan. Sehingga kadang hati-hati. Ya. Dari ilmu bahasa saja gini, ilmu dalam bahasa Arab, setiap perubahan akhir kalimat karena ada amil, ada kalimat yang masuk sebelumnya. Misalkan dhoroba, yadribu, itu di bahasa aslinya dibaca yadribu. Kalau kemasukan huruf lan,
menjadi layadriba. Kalau kemasukan huruf lam yadrib, ya. Kalau aslinya yadrib, ya. Kalau an ayyadriba. Kalau huruf lam masuk lam yadrib. Nah, perubahan akhir kalimat kadang ada maksudnya apa, masuknya amil di awal kalimat. Sama. Orang itu aslinya ya biasa-biasa saja. Kok tiba-tiba baik? Waduh, ya gimana Mas Khalid, ini kitanya kayaknya ini perlu makan bersama. Oh, pasti ada sesuatu. Oh, biasanya nggak begitu kok. Ya. Oh, gimana ini kayaknya kita ini perlu. Oh, itu pasti ada masalah. Ya, entah itu baik atau tidak baik itu pasti. Yang jelas ilmu bahasa itu bisa mendeteksi hati seseorang. Ya. Tapi kalau orang yang sudah basyirahnya hidup, itu oh ini orang ini harus hati-hati. Maka sedangkan waspada dan waspadalah. Nah gitu. Ya, lanjut. Baik, Ustaz. Mau nanya, Pak Monggo Ustadz, langsung. ini ya. Ya, Saya mau silakan. nanya. Pak Ustadz, ini lain dari ceramah Pak Ustadz ini mengenai mencicipi makanan saat puasa, Pak Ustadz. Apakah boleh? Saya pernah baca mencicipi makanan dibolehkan bagi orang yang berpuasa dengan catatan tidak sampai masuk ke tenggorokan. Apa itu dibolehkan? Menurut hukum fikih itu kalau hanya mencicipi hanya di pucuknya lidah, Ya. itu misalkan ini asin, itu boleh. Tapi kalau mencicipinya satu mangkok, itu nggak boleh. Nah, itu saya baca itu ada itu. Jadi Jadi hanya ditaruh di ujungnya lidah ya, misalkan bikin mendoan ya, bikin ya. mendoan, ini kurang asin. Oh, itu dia hanya satu kali ya. Oh iya ini, kok kurang asin, tambah lagi agak masuk lagi. Kok kurang, oh, tambah lagi masuk lagi. Oh itu Enggak namanya lah. nggak berhasil. Nggak, Enggak kalau lah. seperti itu boleh ya. Hanya apa? Hanya ingin tahu rasanya seperti apa. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik. Jadi saat ini ada pertanyaan lagi begini dari jamaah. Bagaimana menghadapi hati yang keras, atau mungkin ada doa khusus untuk hati yang keras? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana seseorang akan bisa berjalan menuju Allah sementara dia sendiri masih terikat oleh syahwatnya? Monggo Ustaz. Terima kasih. Namanya terikat ya tetap nggak bisa berjalan, namanya terikat. Kita harus mampu melepaskan ikatan-ikatan tersebut. Ikatan dalam ilmu al-hikam itu yang menjerat kita nggak bisa berjalan adalah pertama, sikap takabur, hubud dunia, hasud, ria, iri, dengki, itu kita terikat. Maka karena terikat itu dia tidak akan sampai apa namanya ya, terikat ya muter saja di situ, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Terus yang sebelumnya apa itu barusan pertanyaannya? Bentar. Tapi hati yang Keras keras ya. bagaimana? Ya, termasuk doanya apa? Hati itu ada 3 ya. Namanya qalbun salim. Yang kedua adalah qalbul marad. Yang ketiga adalah qalbul qasi. Kalau qalbun salim yaitu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atalla biqalbin salim. Jadi hati yang bersih ini adalah hati tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala itu bahagia biqalbin salim. Nah, kita ini menuju qalbun salim. Yang kedua namanya qalbul marad. Qalbul marad itu hati yang sakit. Hati yang sakit itu tidak pernah bahagia karena dia itu selalu memikirkan kebahagiaan orang lain. Dia tidak ingin orang itu bahagia. Dia tidak ingin orang itu berhasil. Dia tidak ingin orang itu lebih dari dirinya. Pokoknya dia itu sakit, ya namanya sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau ini hatinya orang munafik ya. Ada temannya sukses, nggak mau ya. Dia berpikirnya negatif.
Apa sukses itu? Paling ngutang. Nah, kemudian kalau betul-betul sukses, saya juga bisa kok seperti itu. Nah, yang paling mengerikan, dia itu berpikir bagaimana orang itu tidak bisa menikmati kebahagiaannya dan kebahagiaannya direnggut oleh dirinya. Itu akhirnya melahirkan seperti itu. Yang ketiga adalah qalbul qasi, hati yang keras. Ya, hati yang keras itu, mohon maaf, kadang pengaruh ya, pengaruh dari makanan-makanan yang dalam tanda kutip makanan-makanan yang diharamkan. Baik haram secara prosesnya atau haram jenisnya. Nah, kalau jenisnya misalkan minuman keras. Di dunia ini yang dibolehkan minuman keras adalah es batu ya. Jadi es batu itu yang boleh ya. Minuman keras kan es batu. Artinya kalau minuman keras ya, minuman keras itu akan membentuk perilaku yang tidak baik. Dalam semua literatur, baik literatur Al-Qur'an maupun hadis, itu minuman keras itu dampaknya itu buruk banget terhadap perilaku, terhadap pokoknya buruk. Jadi kadang orang itu bisa mencuri, bisa berjudi, bisa memperkosa, itu dampaknya minuman keras. Sehingga para ulama itu pasti jangan pernah dekat-dekat minuman keras. Karena sehebat apapun minuman keras atau pokoknya minuman yang menjadikan orang itu hilang akalnya, itu jangan sampai didekati. Mendekati saja tidak boleh, apalagi mengkonsumsi. Karena apa? Akan merusak saraf sehingga saraf itu akhirnya nggak karu-karuan ya. Nah, kemudian kalau sudah hati keras karena itu, apa solusinya? Islam tetap ada solusi ya. Pertama ya tentu saja kita menghindari makanan-makanan yang menyebabkan hati keras, kemudian yang menyebabkan perilaku yang keras. Nah, kalau hati keras tetap ya kita uh, hindarkan dari yang menyebabkan hati keras. Setelah relokasi dari tempat tersebut, maka kita bacakan doa. Nah, bagaimana doanya? Ya, kita bacakan ya Latif, ya kita bacakan Asmaul Husna, kita bacakan surat Al-Fatihah. Insya Allah nanti akan lembut-lembut sendiri. Ilustrasinya begini, batu, ya batu yang begitu keras, itu setiap hari kena tetesan air, itu bisa lubang, apalagi mati manusia. Makanya nasihat-nasihat, kalimat-kalimat yang baik itu kita masukkan ya. Kalau kita tidak bisa masukkan, bisa meminjam lidahnya orang lain, insya Allah bisa. Dan itu terus menerus, nggak bisa. Saya nasihatnya sudah 1 kali 2 kali, tapi kok nggak berubah. Oh berarti nasihatnya hanya menggunakan lisan, hatinya tidak menasehati. Maka yang paling top pokoknya ini. Ini sudah tidak ada lagi di atasnya itu. Kalau orang rajin sholat malam, istiqomah, membaca zikir dan wirid, nanti orang yang kita inginkan, hati yang keras itu lembut-lembut sendiri. Nah, lembut-lembut sendiri. Tapi kalau masih nafsunya, itu nggak bisa. Pokoknya sholat malam itu dahsyatnya. Tapi dengan catatan tadi, istiqomah tadi itu. Jangan kemudian, wah ini mumpung bulan puasa, istiqomah. Terus setelah puasa, kembali lagi pada habitatnya. Enggak, terus menerus setiap saat, setiap waktu. Ya nanti ada apa namanya? Ada materi tentang keistiqomahan itu akan menghasilkan namanya waridat. Nah, waridat itu keajaiban. Nah, nanti Allah yang berikan keajaiban itu. Saya mau membaca beberapa literatur yang saya sering baca itu adalah Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember. Itu ulama dari Lasem, turunannya dari Pangeran Sambu, ya, Pangeran Sambu. Hampir semua anaknya itu menjadi ulama, penulis dan ulama, bukan ulama bisa ulama yang top. Salah satu dari amalan mereka adalah 3. Pertama menjaga sholat berjamaah, ya. Yang kedua itu membaca sholawat. Yang ketiga tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Nah, ini 3. Sholat berjamaah, baca Al-Quran dan sholawat. Tapi ada wiritan-wiritan yang lain.
Nah, saya mendapatkan wiritannya itu apa namanya, dalail khairat. Dalil khairat itu adalah isinya adalah sholawat. Dan salah satu dahsyatnya sholawat, saya bertemu dengan beberapa orang itu luar biasa. Keluarganya, kecerdasannya oleh Allah itu diberikan kalau apa namanya, kelebihan oleh Allah. Ya syaratnya itu tadi istiqomah. Insya Allah anaknya orang yang keras hatinya itu menjadi lembut. Bagi Allah itu mudah. Ya, bagi Allah itu mudah. Gitu Mas Talib. Assalamualaikum Baik. Ustaz. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya bisa Ustaz? Ya, silakan. Iya. Terima kasih Ustaz waktunya. Eh, ada beberapa Ustadz mengatakan kalau kita sholat, ini di luar konteksnya ya Ustaz. Hmm. Kalau kita sholat, mukena di waktu kita sujud, mukena kita eh, ketutup dengan apa? Muka kita ketutup dengan mukena, katanya apa? Sholatnya tidak sah. Apakah itu benar, Ustadz gitu? Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau sholat saja itu sudah top ya. Mau sholat saja sudah top kan. Kalau kemudian ketutup ya, kecuali tutupnya itu apa namanya, ketutup semua. Tapi kalau ketutupnya itu mukenanya hanya menutupi itu tetap sah ya. Jadi jangan sampai orang awam yang mau sholat itu hanya di just oh sholatmu nggak sah, itu nanti besok nggak ke masjid lagi itu. Yakin itu, hakul yakin. Baru sholat, sholatnya nggak sah. Nanti kalau nggak sah itu akhirnya orang yang pakai tato, saya masih tatuan, sholat saya nggak sah. Ya, nanti ada tahapan ya, tahapan belajar itu mana yang harus kita prioritaskan. Jadi ulama itu begini, ya ulama itu kalau ada orang minta fatwa, itu dicarikan fatwa yang termudah untuk jamaahnya, untuk masyarakatnya, agar Islam itu terlihat gampang. Tapi kalau sudah makomnya tinggi, itu ulama itu kalau untuk dirinya itu cari yang paling berat itu. Jangan terbalik. Kalau untuk fatwa kepada orang lain itu cari yang berat, begitu untuk dirinya cari yang paling ringan. Itu namanya menangnya sendiri. Insya Allah tetap sah. Mau sholat itu sudah luar biasa itu. Itu Terima kasih Ibu. Ustaz. Oke, Nggih. sudah ada pertambahan pertanyaan Ustaz sekalian. Jadi Ya. mohon penjelasan Ustaz. Kalau ada riak di ujung tenggorokan atau di belakang anak lidah tertelan, apakah itu membatalkan puasa? Pertanyaan pertama. Kedua, terkait sholat taraweh. Taraweh berjamaah lebih baik daripada sholat taraweh sendiri. Namun terkadang imam itu sangat cepat sekali sehingga rukuk sujudnya istilahnya tidak nututi. Bagaimana Pak Ustadz ini sebagai jamaah itu menyikapinya? Terima kasih ya. Kalau kita melaksanakan sholat, kemudian di ujung lidah kita atau di ada apa namanya ludah tertelan nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu sisa daging, ya sisa daging itu melekat. Itu kok masih asin, oh rendangnya masih ini eman ini, oh itu batal ya, batal, ya itu batal. Pokoknya kalau dia itu ada apa namanya ludah dan sebagainya nggak apa-apa. Kemudian bagaimana caranya supaya tidak batal? Ketika ada makanan di ujung lidah itu ketika sujud itu lidahnya itu ditempelkan di sajadah. Saat begitu di ujungnya maka ya insya Allah itu akan melekat pada sajadah, maka itu akan keluar. Caranya seperti itu. Dulu saya ngaji pada guru saya itu dibilangin seperti itu. Nah, kemudian imam cepat, ada batasan cepat ya. Cepat tapi tetap sah. Begini, ada seorang sahabat itu kalau sholat cepat, tapi ya tidak seperti di mana di Blitar. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak seperti itu ya. Kira-kira cepatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya. Jadi diwasolkan ya. Jadi antara satu ayat dengan yang lain itu diwasolkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu nafas. Nah, baru ayat kedua, qul huwallahu ahad, Allahu satu nafas. Berarti satu rakaat ya. Ya, itu ketika berdiri surat Al-Fatihah dengan surat itu satu nafas. Ketika ruku ya, ruku itu ada durasinya berhenti. Kira-kira membaca tasbih Subhana Rabbiyal Azim itu sudah cukup. Jadi cepat. Jadi kalau dihitung itu saya hitung kira-kira 2 menit nggak nyampe, itu 2 rakaat. Tapi surat pendek-pendek ya, surat pendek-pendek. Nah, itu 2 menit, 2 menit setengah itu 1 rakaat. Dan itu ada seorang sahabat yang sholatnya cepat. Alasannya gini, kenapa kok cepat? Saya itu melawan setan. Nah, gimana melawan setan? Orang cepat itu kan nggak bisa berpikir yang lain toh. Allahu Akbar, baca Fatihah langsung sujud. Setan mau goda itu sudah nggak bisa. Begitu mau goda dia sudah ruku. Begitu sudah ruku dia terus. Bayangkan kalau orang yang sholat lama. Ya, ini coba kita menggunakan logika. Orang yang sholat lama, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan pikirannya kemana-mana ini. Mikir ini, mikir ini, mikir ini. Tapi kalau dia itu sholatnya cepat, Bismillahirrahmanirrahim, fokusnya pada surat Al-Fatihah. Begitu Fatihah selesai, langsung surat, sujud, ruku, nah itu. Setan itu nggak kober menggoda itu. Begitu mau goda, sudah ruku. Mau digoda lagi, sudah sujud. Nah, itu ada seorang sahabat yang sholat, tapi ya nggak cepet banget kayak apa namanya, kayak di militer ya. Blitar. Ustaz non sewu je. Kalau Fatihahnya sih nggak begitu cepat, tapi pada saat sujud itu apakah kalau misalnya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi itu kan biasanya kita baca 3 kali. Nah, itu cuman sekali Mbak Ustadz, apa maksudnya baru sujud gitu udah bangun lagi, ruku juga begitu. Nah, ini bacaannya itu nggak sampai 3 kali lah begitu. Itu sudah sah ya Pak Ustadz ya? Kalau misalnya Subhanallah ya. Bihamdi udah langsung bangun lagi. Kemudian pas tahiyat akhir itu juga sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu. Hanya seperti itu. Allahumma sah ya Pak Ustadz? Sah. Jadi batasan itu ya, kan kita yang diwajibkan kan sujud. Membaca tasbihnya itu tidak wajib. Sunnah. Kalaupun tidak membaca itu tetap sah. Ya. Sunnahnya itu 3 kali. Nah, sekali tetap boleh. Jadi sholat yang tercepat di dunia itu yang dibaca itu hanya wajib-wajibnya saja. Nanti suatu saat Bapak Ibu akan menemukan sebuah kondisi dalam waktu tertentu, misalkan ya, ini teman-teman saudara-saudara kita yang kerja mungkin di Korea ya, di Korea mereka diberikan istirahat hanya 5 menit atau 10 menit untuk istirahat, mereka gunakan sholatnya cepat sekaligus untuk sholat. Mereka bertahan di Korea, di Hong Kong dan sebagainya karena gajinya gede tapi tetap bisa menjaga sholat. Sampai ada guyonan begini, kamu itu tetap sholat, apa? Kamu sembahyang, kamu nyembah apa? Enggak, mana Tuhanmu? Kamu yang kamu sembah enggak ada. Tapi istiqomah dalam kondisi ini, ya dia itu imannya berbeda dengan akhirnya banyak curagannya masuk Islam itu ya karena seperti itu ya. Makanya komitmen terhadap agama itu dimanapun, walaupun kondisi apapun itu tetap akan dijaga, walaupun sholatnya itu cepat. Ya, tapi ya tidak secepat itulah apa namanya. Tapi ada juga yang berpendapat seperti berbeda padamu. Dalam kondisi cepat saja mau sholat. Berarti ada sisi positifnya. Artinya apa? Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti cocok-cocokkanlah di akhirat mana yang diterima. Ternyata dicocokkan. Tapi kita pastikan guru-guru kita yang mengajarkan sholat itu ya standar ya. Rukuknya, sujudnya dibaca. Biar apa? Sunnah Nabi itu kita baca dan mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah kita. Ustadz nanya ya. boleh? Ya, silakan. Ustadz, kalau taraweh itu saya sendiri di rumah, gimana Ustadz? Nggak apa-apa. Enak itu kalau di rumah. Jadi begini, Nabi Muhammad SAW pas bulan Ramadan itu sholatnya itu hari pertama di masjid. Ternyata banyak sahabat yang ikut di belakangnya.
Hari kedua tambah banyak. Kira-kira zaman dulu itu pakai telepati lah. Nabi Muhammad, Rasul kita sholat, ayo kita sholat. Tetangganya ikut. Lama, hari ketiga tambah banyak. Hari kedua banyak, tambah banyak. Hari keempat itu banyak banget. Hari kelima Nabi nggak keluar. Hari ke-5, ke-6, ke-7 juga keluar. Sampai ya mungkin hari ke-20 Nabi keluar lagi. Nabi padahal dengar. Hari kelima itu semua sahabat itu menunggu. Gimana Nabi ini kok malah nggak keluar? Padahal kita sudah menunggu. Terus Nabi paginya itu keluar. Aku tahu kalian menunggu saya. Saya mendengar kalian itu sedang menunggu saya. Kalian berbincang-bincang dengan saya khawatir kalau sampai saya keluar itu tiap hari sampai sebulan penuh menjadi wajib. Karena barokahnya Nabi tidak keluar terus-menerus, akhirnya kita bisa sholat yang di rumah itu. Jadi nggak apa-apa. Nah, apalagi zaman sekarang ya, kalau sholat di luar itu menjadi konten. Alhamdulillah sholat di sini. Maka di sholat di rumah itu lebih aman. Tapi tergantung bagaimana kita menyikapi, dan insya Allah yang penting qiyam Ramadan. Dan sebenarnya tidak dibatasi hanya 20 sama 8, tapi qiyam itu terus-menerus. Ya. Cuma kalau witir itu dibatasi hanya sampai 11. Kalau qiyam Ramadan tidak ada batasan. Maka kita pilih yang nyaman, enak, dan menenangkan jiwa. Jangan sampai memilih banyak tapi tersiksa. Atau jangan sampai memilih sedikit merasa itu paling benar. Itu sama-sama, kata orang Jawa, podo dini ya. Podo dini itu menganggap paling benar. Yang paling benar adalah apa? Ketika sholat itu merasa nyaman, dan itu bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Ustadz, karena saya kan punya handicap gitu loh. Jadi kalau sholat itu kan saya harus duduk gitu loh Ustadz. Jadi rasanya saya lebih nyaman di rumah gitu Ustadz. Jadi saya Ya, kalau memang betul kalau di rumah itu lebih nyaman ya, lebih nyaman. Dan untungnya Nabi Muhammad pada waktu itu tidak keluar tiap hari, sehingga ada alasan di rumah itu ternyata juga boleh. Di rumah itu ternyata juga bisa digunakan sholat tarawih, dan tidak tarawih pun juga nggak apa-apa ya. yang Tarawih itu nggak nggak enak apa-apa. Ustadz, Iya, setahun nggak enak. sekali terawih. Sayang, Ya sayang memang. Jadi sayang. urutannya begini, kalau mau tarawih ya, tarawih itu qiyam Ramadan itu dilaksanakan setelah sholat isya. Nah, setelah sholat isya kita melaksanakan sholat rawatib dulu. Setelah sholat rawatib baru tarawih, silakan milih yang 8. Kalau saya milih yang 20. Ya, kemudian biasanya witir itu nanti saya taruh di paling belakang. Setelah sholat malam nanti sekitar jam 3, setengah 3 atau jam setengah 4 itu setelah sholat selesai, maka di ujung sholat saya taruh witir. Nah, kalau saya itu begitu. Kalau di Yaman, wah lebih ngeri lagi, artinya ngeri positif. Kalau di Yaman itu setelah selesai 20 rakaat misalkan di Masjid Istiqlal, itu pindah lagi di tempat yang lain. Jadi di Yaman itu sampai menjelang subuh itu pindah 4 masjid, dan itu subuh baru selesai. Habis sholat subuh berzikir, baca wirid, kemudian sekitar jam 7 semuanya tidur. Nah, baru aktivitasnya setelah zuhur mulai ada aktivitas. Itu di Yaman. Kalau di Mekah 20. Ya, setiap daerah itu punya apa namanya? Ciri khas sendiri. Ciri khas sendiri-sendiri. Kalau di Indonesia yang ramai itu sebelum maghrib, takjil. Itu Iya. paling ramai. Dan Iya. itu budaya positif itu. Ya, silakan. Satu lagi Ustadz, itikaf. Saya kan nggak mungkin itikaf malam karena perempuan. Kalau saya itikafnya siang, boleh nggak Ustadz? Iktikaf itu di Masjidil Nabawi, itu di pintu masuk Babus Salam. Kalau laki-laki yang mau masuk, mau sawan kepada Nabi, itu ada tulisan begini, nawaitu al-i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Tapi tulisan itu sekarang sudah dihapus. Tapi saya masih punya datanya, masih saya foto dulu itu. Imam Nawawi ya, dalam kitab Al-Adhkar itu mengajarkan dan menganjurkan setiap akan masuk masjid siang malam itu disunahkan saya niat iktikaf walaupun hanya beberapa saat lamanya. Tidak harus sampai sehari semalam, enggak. Misalkan Jumat nih, kita jam 10 masuk. Nawaitul al-i'tikaf sunnatan, niat insun saya berniat iktikaf. Begitu masuk sudah
sholat 2 rakaat berzikir niatnya iktikaf. Itu boleh. Nah, iktikaf yang dicontohkan Nabi yang bulan Ramadan itu ketika Nabi Muhammad SAW usianya itu sudah 60 ke atas. Nabi itu rumahnya kan temboknya itu sama dengan masjid, hanya dibatasi tembok. Jadi Nabi itu tinggal keluar dan iktikaf dan tidak pulang-pulang. Tapi kalau mau toilet ya Nabi pulang, ya Nabi pulang. Sehingga iktikaf itu jangan memberatkan. Sering saya gunakan ilustrasi, ada orang, ya, seorang laki-laki setiap hari ke masjid. Apa iktikaf, Masya Allah. Kamu rajin sekali iktikaf. Oh, ternyata dia itu sedang menghindari istrinya. Ya, ternyata di masjid itu kan makanan banyak, minuman banyak. Itu kan gratis kalau di rumah. Nah, istrinya marah terus dan lain sebagainya, mendingan iktikaf. Jadi iktikaf itu sebenarnya itu sedang menghindari kewajiban di rumah. Berarti iktikaf yang di dalamnya adalah kemaksiatan. Padahal yang wajib adalah Keikhlasan. Nah, yang wajib adalah bertanggung jawab pada istrinya, pada anaknya. Nah, jadi iktikaf itu statusnya sunnah. Tapi kalau sudah mapan semua kita niat. Nah, iktikaf Ya. 1 hari, 2 hari, setengah hari, 1 jam diniati iktikaf. Dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya siang iktikaf ya Ustaz. Nggak apa-apa. Atau kalau ingin dapat pahala iktikaf tapi nggak iktikaf. Ada caranya. Jadi orang yang iktikaf itu kita tanggung sahurnya, kita tanggung puasanya, apa namanya, sahurnya, buka puasanya, itu insya Allah pahala iktikaf kita dapat. Ya, itu kan di Masjidil Haram banyak seperti itu. Orang-orang yang punya cukup materi, orang-orang yang iktikaf itu dicukupi. Tapi ada juga yang iktikaf tujuannya itu. Nah, tujuannya yaitu karena ingin mendapatkan itu. Makanya untuk menata hati itu kan tidak mudah. Iktikaf saya ini karena Allah apa karena disuplai makanan? Iktikaf saya itu karena Allah, karena ikut Nabi Muhammad, atau karena menghindari istri? Iktikaf saya itu karena Allah atau karena di rumah itu tidak ada AC-nya? Nah, itu kan yang menggelayuti hati kita. Maka yang paling aman menurut saya begitu masuk masjid niat nawaitu al-i'tikaf, sudah duduk, setelah sholat duduk membaca Al-Quran, nanti keluar nggak apa-apa lagi, masuk lagi i'tikaf lagi. Kalau kepingin seperti Nabi yaitu tadi di masjid mulai tanggal 21 sampai malam Id itu baru pulang. Ya sekali-kali lah. Saya dulu itu waktu di Mekah gitu. Nah, ya karena memang nggak ada saudara, nggak ada apa. Kalau di kamar ya malah susah. Jadi iktikaf plus menghibur diri. Nah. Makasih Ustaz, makasih Ya. banyak. Ustaz, ini sebenarnya waktunya sudah cukup lewat, tetapi ada 2 pertanyaan saya kira nanggung kalau tidak dijawab. Pertama, tadi Ustaz Adim menjelaskan maksimal sholat witir itu 11 rakaat. Apakah teknis pelaksanaannya itu bisa 2 sampai 5 kali plus terakhir nanti 1 rakaat atau 4, 3, 3 dan seterusnya? Itu mana yang lebih baik? Kira-kira gitu pertanyaannya. Itu yang pertama. Kedua pertanyaannya tadi dari Ibu Inci mungkin bisa menjelaskan sendiri. Saya yang kurang paham maksudnya itu tentang bekam. Jadi mungkin Bu Inci bisa menyampaikan. Jadi pertanyaan ini gini, bagaimana bekam di bulan puasa? Dan benarkah ada sunnah bekam di tengah bulan hijrah? Mungkin nanti bisa ditambah. Itu Ustaz mungkin pertanyaan. Oke, terima kasih. Bekam di bulan puasa tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Dan bekam itu, ya, bekam di zaman modern itu harus higienis ya. Kalau dulu namanya itu cantuk ya. Cantuk itu menggunakan metodenya begini. Jadi ada sungu ya. Sungu itu apa namanya? Tanduk ya, tanduknya kerbau atau apa itu digunakan. Jadi kulitnya itu dikasih lapisan apa, kemudian ada apinya, kemudian setelah itu dilubangi dikit-dikit, kemudian darahnya itu keluar di situ. Itu zaman dulu. Kalau sekarang itu sudah modern ya, bahkan higienis, dan itu ada Persatuan Cantuk Indonesia, ya Persatuan Bekam Indonesia itu. Saya sering bekam, tapi ini sudah lama, hampir setahun tidak bekam.
Itu dibolehkan ya. Terus yang satunya barusan apa? Terkait dengan sholat taraweh, sholat witir 11 rakaat. Nah, teknisnya seperti apa? Jadi begini, dalam sholat itu kan tidak boleh menyamai sholat fardu. Kalau kita menggunakan 3 rakaat, teknisnya begini. Pertama, ya, yang pernah saya baca itu membaca Sabbihisma rabbika a'lalladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yang kedua, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah. Tapi tidak baca itu juga tidak apa-apa. Nah, rakaat pertama dan kedua itu berdiri biar tidak sama dengan sholat maghrib. Yang ketiga itu langsung sujud tahiyat akhir, membaca qul huwallahu ahad. Itu kalau langsung 3. Kalau 4 sama, ya, kalau 5 sama, berarti tidak pokoknya tidak seperti sholat maghrib. Tapi Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan begini, sholat sunnah itu matsna, dua-dua, sehingga para ulama itu mempunyai inisiatif atau beristihad kalau bikin sholat witir jumlahnya banyak, 2, kemudian terakhir 1 yaitu 11. Sehingga ada satu kitab pernah saya baca itu, sholat yang dikerjakan di Indonesia itu kritikan ya, itu perbedaan ulama. Sholat yang dikerjakan 8/3 itu masuk bab witir, bukan bab tarawih. Sebab tarawih, nah ini masuk perbedaan. Sebab tarawih di zaman Nabi itu tidak ada. Yang ada adalah pada masa Sayyidina Umar bin Khattab dan jumlahnya 20 ditambah 3 witir. Dan itu eksistensi witir sejak zaman Umar bin Khattab sampai sekarang tetap berjalan. Adapun sholat yang 8/3 itu masuk bab witir. Itu masuk kategori perbedaan pendapat antara ulama yang tidak pernah usai sampai saat ini. Tapi yang jelas statusnya adalah sunnah. Sunnah itu jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Yang penting mau ke masjid itu luar biasa. Kalau saya begitu, gimana tarawih? Pokoknya ke masjid luar biasa. Daripada bikin masjid besar tapi tidak ada isinya, nah itu sudah meramaikan masjid sudah tanda orang yang beriman. Innama ya'muru masjidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Gitu ya. Silahkan memilih yang 11 caranya seperti itu, 2-2-2 atau 3 langsung 3 atau 2-1. Ya, 2-2-3 atau ada kalau 4 ya, kalau 4-4-3 ya. Formasinya 4-4-3. 4 rakaat. Nah, kemudian 3 rakaat. Tapi yang umum ya itu kayak di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, di mana-mana 2-2-2-2. Nah, akhirnya terakhir itu 3. Kalau di Masjidil Haram itu kan juga tidak pernah diajarkan Nabi apa? Khataman terakhir itu mana ada itu, zaman Nabi nggak pernah ngarang itu. Tapi juga ada yang protes ya, karena orang butuh semua dan senang semua. Tapi intinya hukumnya sunnah. Gitu, Mas. Baik Ustaz, saya kira sudah terjawab semua dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan ini kita amalkan, kita praktekkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Azim. Monggo Ustaz diakhiri sekaligus doa dan langsung mohon. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bekamnya belum selesai. Gimana Ustaz? Bekam. Baru saya masuk pertanyaan. Mohon maaf, Assalamualaikum. Ustaz Azim tadi mengenai bekam, boleh di bulan puasa. Nah, yang jadi pertanyaan kedua saya, itu ada anjuran yang dikatakan hari terbaik atau disunahkan untuk berbekam di pertengahan bulan Hijriah, maksudnya bulan-bulan di bulan-bulan Hijriah gitu. Seperti misalnya, kalau sekarang ini kan dianjurkan tuh tanggal 8, 10, 12 gitu. Nah, apakah itu ada hadisnya atau memang benar ada bisa dikatakan sunnah gitu? Saya belum tahu persis teksnya hadis tersebut. Cuma kalau bekam Nabi itu melakukan.
Nah, kalau kita melihat kaidah usul usul fikih, ya apa yang pernah dilakukan Nabi walaupun sekali itu selamanya akan menjadi sunnah. Ya, pernah sekali Nabi melakukan itu sampai kapanpun akan menjadi sunnah, dan itu termasuk disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Seperti contoh begini, Nabi itu tidak setiap hari puasa Senin Kemis, tidak selamanya. Tapi akhirnya kita lebih banyak mungkin puasanya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga sama, sedekah itu tidak terus menerus, tapi akhirnya ada orang yang sedekah. Nah itu Nabi itu pernah melakukan bekam. Kalau kita mengikuti Nabi, mungkin Nabi tidak pernah bekam seumur hidupnya, mungkin hanya beberapa kali. Tapi kalau kita melakukan sering, itu berarti ada panduan dari Nabi Muhammad SAW. Cuma yang saya belum tahu itu pas pertengahan tanggal Hijriah itu, saya belum tahu. Betul. Nanti saya lihat, saya cari referensinya. Ya, itu soalnya biasanya kalau para pembekam itu menganjurkan itu di tanggal 17, 19, 21 Hijriah itu. Seperti itu. Itu kita biasanya diinformasikan, karena memang saya kebetulan insya Allah rutin dengan bekam itu 2 bulan sekali gitu. Baik, Ya, itu manfaatnya memang banyak itu bekam. Ya, terima kasih Ustadz Ya, Azim. sama-sama. Monggo langsung doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطفو بها أن أطعنا وطاؤون والسائر أنواع بلاء يقول يا الله يا من أمر بين الكاف والنون وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي المبعوث رحمة العالمين صلاة تفرج بها ما نحن فيه من أمور دين دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظني بها وتفهم منه الآيات وتثبت بها في قلب العليمان وتحفظني من السوء في القول والعمل والنية وعلى آله وصحبه. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية اغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة ننال بسر حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا وأهلنا وجماعاتنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون بها لكل عسر يسرا ولكل داء دواء لكل شاق من شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على نور الأنوار وسر أسرار طريق العيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله أطهار وأصحاب الأخيار أذان حميد وإفضال. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم في كل يوم في اليوم الموعود سر وجل في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري وميدك الجار واجمل به في كل أدوار وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصوب وتلم بها الصوم على عليه ومن المصوم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره. يا الله اللهم تقبل منا صلاتنا يا الله. اللهم تقبل منا صلاتنا يا الله. terimalah salat kami, wa taqabbal qiyamana, terimalah qiyam kami, terimalah tahajud kami. تقبل منا صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وسجودنا وركوعنا وتضرعنا وتحشنا وصداقتنا وتهجدنا وتسبيحنا وتحميدنا يا الله يا كريم إنك على كل شيء قدير. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا تقبل دعاء ربنا هب لنا أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا تقينا إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat,
diberikan Amin. kemudahan untuk mendapatkan rezeki dan mudah-mudahan diberikan kesempatan